syukur kami Tuhan, khususnya buat bangsa kami Tuhan. Kau berdiri bagi bangsa ini Tuhan, tetap menjadi pendoa syafaat bagi bangsa ini. Karena di mana kami tinggal biarlah kesejahteraan yang boleh kami rasakan. Memiliki keleluasaan menuju menyembah Tuhan, menjadi anak-anak muda yang bebas leluasa beribadah kepada Tuhan. Tuhan kesempatan kita biar kami gunakan sebaik mungkin belum menghampiri hadirat Tuhan yang suka cita luar biasa. Terjemahan belum hadir Tuhan, karena mereka jemaat kirakan ini boleh mencari kerajaan Allah terlebih dahulu segala kebenaran. Maka kami percaya Tuhan dan yakin bahwa Tuhan tetap berkata dalam hati bangsa ini. Kalau mana umatmu bersatu hati Tuhan meninggikan nama Tuhan, menyembah Tuhan, mendoakan bangsa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ambil ibadah ini Tuhan. Terus ganti musik soal leadership yang menggunakan sistem-sistem. Merasa kamu itu pada hamba yang melayani. Berdirikan kamu dengan kuat-kuasa Roh Kudus. Urapi segala pujian penyembahan pengagungkan kamu. Terima kasih Tuhan. Di malam jam hari ini Tuhan, pada besok kami mau merayakan kemerdekaan bangsa kami. Malam jam hari ini kami bersepakat berkumpul bersatu hati Tuhan untuk menaikkan doa kami juga buat bangsa ini. Yesus Tuhan, biar tetap ada dalam bangsa ini Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Segala pujian hanya bagi nama
Biarkan bangsa kami mengenal sebagai juru selamat Tuhan. Jika orang lain Tuhan boleh berteriak, boleh berdoa buat bangsa ini, maka umat-Mu juga pada wajib untuk berdoa buat bangsa ini. Tuhan atas bangsa kami, Yesus Raja, Yesus Raja segala raja, dan kami tinggikan Yesus di atas segala raja.
kembali guru umum dipersilakan maju ke depan.
siapkan hati kita dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah memiliki kita sejak kita dalam kandungan. Amin. Menetapkan ada satu tujuan yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Tetap menjadi pendoa bagi bangsa ini. Tetap berdiri bagi bangsa ini. Sebab Tuhan Yesus yang telah menggulingkan mega kesusahan bangsa ini. Sekarang keluh kesah bangsa ini, Yesus yang menggulingkan. Kebebasan yang luar biasa buat bangsa ini. Sehingga kita boleh ada sampai saat ini kita ada. Kita siapkan hati kita. Kita tetap mau memiliki hati yang bersahabat buat bangsa ini. Kau telah memilih kami Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan dan tempatkan kami atas bangsa ini. Bukan tanpa tujuan, tapi ada satu tujuan yang indah dan kerjakan atas hidup kami. Haleluya Yesus.
kami bersyukur hanya kepada Tuhan. Kalau sampai pada saat hari ini kami masih bisa beribadah, bisa memuji, memuliakan nama-Mu, kami bersyukur Tuhan dengan semangat kami untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami sehati untuk hamba-Mu Mbak Katin yang sudah memimpin dalam puji-pujian kami pada saat hari ini. Juga berkati pemain musik, singer yang kompak, kami juga semuanya hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu pada saat hari ini. Biarlah segala pujian kami ini berbau harum di hadirat Tuhan dan menyenangkan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu yang kurang dari segala-galanya ini. Kami percaya karena urapan-Mu, penyertaan-Mu memimpin di dalam memberitakan firman-Mu. Kami percaya tidak sia-sia kami datang bahkan mendengarkan firman-Mu saat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sehati untuk memanggil nama-Mu. Bila ada kuasa roh jahat, roh pengganggu di dalam memberitakan firman-Mu ini, kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Merdeka. Dua kali gitu. Oh, tiga kali. Merdeka. Merdeka. Bisa mengaku cinta karena pada saat hari ini saya akan memberi tema karena hari kemerdekaan besok diperingati bangsa kami Indonesia ada sampai 81 tahun ya. Itu bangsa kita dijajah Belanda sampai dari Jepang itu 81 tahun. Nah, ini saya dalam kemerdekaan ini memberitakan akan memberi tema merdeka dari dosa. Kalau bangsa kita Indonesia merdekanya karena bangsanya atau tubuhnya tidak dijajah lagi, tidak lagi perang. Kalau dulu perang Indonesia menderita, sama dengan sampai saat hari ini kita sudah dibebaskan. Tapi ada juga yang berkata belum bebas, belum merdeka apa, susah cari makan, susah cari kerjaan, susah cari duit. Tapi di dalam Tuhan Yesus Kristus kita tidak ada yang namanya kesusahan bahkan kesulitan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus kita ini yang sudah memerdekakan dari dosa, dari segala maut. Siapa yang percaya dan mengikut Tuhan Yesus pasti diselamatkan. Kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat kedua. Kita akan baca bersama-sama dan kita aminkan bersama-sama. Roma, kita bagi berdiri dan ya. Roma 8 ayat kedua. 1, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Duduk. Di sini dengan jelas semuanya itu kita telah merdeka, kamu dalam Kristus. Ya, kita ini tidak bisa dan tidak mau, tidak mampu akan bisa merdeka. Dari apa? Dari hukum dosa. Nah, ada manusia sampai sekarang akan hidup di luar Tuhan Yesus, tidak akan bisa selamat dan tidak bisa akan melakukan kebaikan.
Tapi karena dipimpin oleh Tuhan Yesus dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, akan kita melakukannya baik bahkan hukum-hukum Tuhan. Karena apa? Kita tahu kalau kita ini sudah diberikan keselamatan akan dari maut. Karena apa? Karena dosa-dosa itu akan kita memberikan kemautan atau kebinasaan. Upah dosa ialah maut. Dari situ kita harus mengerti hukum-hukum Tuhan dengan jelas semuanya. Ya, sampai dari keluarga roh, ya, kebajikan. Itu semuanya supaya kita ini tidak berdosa. Dan jelas kita katakan harus kamu sabar, walau itu memiliki ya kesetiaan, kemurahan, segala kelembutan, akan itu timbul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dijauhkan akan kedagingan, percitraan, nafsu, perselisihan, pertengkaran seperti itu seakan kita jauh. Saya pun mengingat-ingat setiap hari membaca firman Tuhan. Itu pun sering lupa. Kalau ada kuis, di mana ayatnya? Jadi kalau ada kuis padahal setiap hari membaca, tapi ada lupa. Seperti kita kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak lupa. Harus kita ingat apa yang namanya pengampunan. Saya beberapa bulan kemarin itu sudah saya buktikan sendiri perjalanan dari Kedungoro mau ke pertigaan Pagi Giling ke Banyu Urip. Karena ada atas itu flyover, di bawah ada lampu merah. Itu berhenti lampu merah. Di depan saya ini sebelah saya, bukan depan, sebelah saya ada ibu-ibu gonceng, tapi bukan gonceng. Kalau di depannya apa ya, juga bawa anak. Saya juga tidak memperhatikan yang bawah, pasti lihat lampu merah. Kalau hijau jalan, hijau saya jalan. Tidak tahunya si ibu ini berhenti, ternyata kakinya masih nahan si ibu dengan anaknya, kepelindes dengan motor yang banyak besar dulu kayaknya itu Mustang namanya. Saya nabrak, kakiku ketabrak gitu. Oh iya, maaf bu, saya nggak lihat. Nggak lihat di mana? Sudah ada orang gini nggak lihat gitu. Iya bu, namanya saya kan nggak lihat bawah, lihat atas. Muring wis panca indra itu sudah mata ya bisa terlihat. Semua dicawak Anda. Namanya saya ingat akan firman Tuhan. Iya, dia tidak mengerti apa yang dia berbuat. Jalan sambil ngomel terus, waktu tinggal lain, tinggal udah aman. Itu seperti hal itu kita pun juga bisa melakukan firman, menjauhkan dari segala kejahatan. Hanya itu aja, mengakui kesalahan. Saya gak gontok. Kalau saya dulu, sepertinya itu muara. Tapi sekarang tidak, jauh berbeda. Saya lebih baik ngalah. Memang saya ngakui, saya mengakui kesalahan. Di situ ada ayat juga saya ingat 1 Yohanes 1:9, jika kamu mengakui segala dosa kamu, Tuhan dengan setia pun akan mengakui, bahkan Dia akan memberikan kesetiaan pada kita, supaya kita ini kalau mengakui kesalahan kita sudah tidak ada masalah dan tidak ada perkara.
Kalau kita akan mengakui kesalahan, kalau kita gontok-gontokan, kita uring-uringan, wah sama aja kepada orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Di situ kita akan memberikan contoh dimanapun berada. Jangan sampai kita ini dengan perilaku kita ini Tuhan disusahkan atau Tuhan ini akan dimalukan. Tapi harusnya Tuhan dimulihkan dengan cara-cara hidup kita. Kalau kita berbantah-bantah, akhirnya jatuhlah di dalam peperangan dan bertengkar. Yang kedua, di situ Galatia 5 ayat ke-1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa kuk perhambaan? Kita ini jangan sampai melakukan apa yang keinginannya iblis. Tapi kita harus merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kita ini sudah dimerdekakan, jangan sampai kita ini jatuh lagi. Kalau dikatakan orang berdosa, pasti ada dosa. Tapi maksudnya jangan sampai berdosa lagi seperti yang tadi. Saya B2 itu meskipun gontok-gontok, dilumpuh-lumpuh, dikotor orang, tapi dimandi lagi, dibersihkan lagi, ya gitu lagi. Maksudnya itu yang tidak dibolehkan caranya, bukan dagingnya. Jadi kelakuannya hal seperti itu jangan ditiru. Tapi untuk orang Kristen dua, tapi itu enak harum kalau dibakar lagi kulit, enak, menyenangkan. Sebagaimana kalau kita ini harus merdeka bersama Kristus, sudah dimerdekakan, sudah menjadi. Karena apa? Kita ini meskipun diapa-apain, mungkin dikasih apa itu aniaya, atau kita ini dijelek-jelekkan, kita tetap tidak membalas. Tapi tetap apa? Tersenyum. Supaya apa? Nyata. Itulah anak-anaknya Tuhan Yesus. Nyata apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita, bersukacitalah. Senantiasa. Sekali lagi katanya Paulus, katakan bersukacitalah. Itu yang harusnya kita merdeka di dalam Kristus Yesus. Supaya kita ini kelihatan bersinar. Kalau bersukacita, ayo kalau orang yang sungut-sungut, orang yang tidak gembira hatinya, aduh, aku punya teman di pergumulan, saya tanyakan namanya sih bagus, namanya ya bagus, bagus kan bagus, ini bagus gak tahu kata, aduh, lek kumpul sabar terus, soro terus, jaluk terus, soro umpama aku seperti itu dirasani, gak ada orangnya kan itu. Kalau aku dirasani seperti itu, oh Tuhan ampuni saya. Nama Tuhan lagi tidak dimuliakan, tapi disusahkan, dimalukan. Harus bersukacita.
Filipi 4 ayat 4 itu mengatakan jelas, kita ini orang yang merdeka harus suka bersuka-cita dan tersenyum. Apapun perkataan teman kita, tetangga kita, saudara kita, dimanapun berada, tersenyum. Kalau tertawa itu atau angel mengap, tapi senyum Siti, ya Siti itu harus katakan, harus supaya kita dijelaskan itu tak tahu ngamuk, padahal Siti dia ngamukan. Kalau ada istrinya nyetel TV keras, terus pas kita suaminya membawa HP ada telepon, kalau tidak mengenal Tuhan, wih, gitu ya, teriak, takutnya kurang telepon, gitu ya. Itu kalau tidak punya Kristus. Tapi kalau sekarang tidak, mak, ibu, jadi notifikasi, aku telepon. Oh iya. Jadi dia dengan sukacita mengetikkan namanya TV. Tapi kalau kita bentak atau kita marahi, artinya menolak. Meskipun dia setia di dalam tulisan. Siapa yang tidak setia? Dan saya pun pernah jengkel karena masih ada kedaki. Hal seperti itu maka itu harus kita tolak atau kita sebut dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita yang ketiga, yang terakhir, 1 Petrus 4 bukan dia kalau 1 Petrus 2 ayat 16 ya, yang terakhir. Nah, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka menyalahkan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba. Kalau kita ini sebagaimana yang sudah dimerdekakan, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu menyelubungi kejahatan. Jadi kita ini seakan-akan kalau sudah merdeka ojo diselubungi atau kita dimasuki lagi dengan hal-hal kejahatan. Apa itu? Kekhawatiran. Itu juga jahat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita semua tidak percaya kuasa Tuhan. Jadi kita ini harus tetap berani menghadapi apapun segala yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan takut. Jangan takut tidak dipuji, jangan takut tidak berhasil, jangan takut kerjaan kita ini terhalangi siapapun, jangan takut. Apalagi yang namanya sakit penyakit. Jadilah kamu hiduplah sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu mengandalkan Tuhan betul-betul. Hal seperti itu diberikan kepada hamba-hambanya. Kita semua hamba-hamba Tuhan. Apalagi yang namanya sakit penyakit. Sakit penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi memuliakan nama Tuhan dalam
Yang 11 ayat 4 itu jelas mengatakan jangan takut, karena saya juga melakukan. Tuhan ampun. Saya terima kasih terima kasih kepada saudara. Kalau doa-doanya saudara bersekutu, bersatu, 2 orang, 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, pasti Tuhan hadir, mujizat terjadi. Saya terima kasih dukungannya, doa-doanya, saya sudah sembuh. Itu semuanya bukan kuat karena saya, itu semuanya dari saudara dan saya. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Jelas. Tuh sampai sekarang 1,5 bulan, 2 minggu waktu itu Tuhan kok belum kering-kering, sampai kepala ini kok cenut-cenut, cenut-cenut kepala ini kebentur. Tuhan, bangun tidur itu rasanya nunut, bawa beban kiloan besi ya, kayaknya seperti itu. Tetapi puji nama Tuhan, pada saat itu saya memiliki kekuatan sebagaimana hamba Tuhan saya berdoa, berseru dalam nama Tuhan, kamu akan diselamatkan. Amin. Dalam diselamatkan semua itu tidak takut, sudah 12. Sungguh-sungguh nyata saya sampai sekarang, meskipun masih ada 1 dengkul masih luka karena kena gesek ini ya, lipat lurus itu ya, apalagi permisinya ada BG ya, itu menekan kini atau kini itu seakan-akan kadang dia bergerak. Tapi bersyukur juga, saya terima kasih punya anak sudah kesehatan. Enggak jauh-jauh sampai pergi, saya enggak kemana-mana, hanya saya berikan aja ya apa, ya beli aja alat-alatnya dia rawat sendiri. Untuk ngerawat orang terus, rawatan bapaknya. Anak kamu jadi terawat ya. Anak dokter ya, keluarga ya dokter dewi seperti itu ya. Itu hal yang paling lumrah, sebagaimana kita ini tetap mengandalkan Tuhan sebagai hamba Tuhan. Jangan tergantung kemana-mana, kita tetap kepada Tuhan. Kalau memang yang Tuhan harus memberikan kepada yang lain, itu semuanya itu hanya tuntunan supaya kepada dia juga Tuhan yang memberi keselamatan. Saya harus berucap, kamu mau tak polis goceng karena istri. Akhirnya nekat 3 minggu saya ke gereja, 1 bulan ke gereja, sampai sekarang saya tetap ke gereja memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itulah yang menyelamatkan saudara dan saya sekarang sampai selamat. Haleluya, terima kasih. Demikianlah firman Tuhan Yesus memberkati. Kita pujikan untuk bangsa kita, juga untuk kita. Indonesia juga. Tuhan
Mohon Ibu Widya pimpin kita dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau malam jam ini kami mendengarkan sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan, syukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan sudah memerdekakan kami, baik jasmani maupun rohani kami. Tuhan memerdekakan jasmani kami melalui negara kami. Tetapi Tuhan masih banyak Tuhan akan koruptor di negeri kami. Ajarkan Tuhan pemerintah, pejabat-pejabat ini untuk takut akan Engkau Tuhan. Demikian juga Tuhan sudah memerdekakan rohani kami, yaitu Tuhan sudah menebus dosa-dosa kami. Tuhan sudah memanggil kami, bahkan Tuhan sudah memilih kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kemerdekaan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk NTT yang sedang berduka Tuhan. Di sana ada gempa yang begitu hebat. Tuhan, tolong NTT, tolong anak-anakmu yang berada di NTT Tuhan. Berikan roh sukacita damai sejahtera, berikan pertolongan, berikan perlindungan. Demikian gempa di Sumatera, demikian gempa di Sulawesi. Tuhan, tolonglah anak-anakmu yang di sana. Beri jalan keluar yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya pemeliharaan-Mu sempurna bagi anak-anak-Mu yang menderita Tuhan akan gempa itu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Bonus, berkati Pak Bonus dalam setiap pelayanan, berkati kerinduannya, berkati rumah tangga keluarganya, berkati anak cucu menantu. Terima kasih Tuhan, syukur, terima kasih. Tuhan juga berkati kami yang hadir malam jam malam yang tidak hadir. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan doa permohonan dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di nama Tuhan, pada malam hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kembali diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang hidup untuk berbuat baik. Dipersilakan hamba-hambanya yang bertugas. Minggu ini adalah minggu ketiga seperti biasa. Persembahan dijalankan dengan baik. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan kuncilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dimohon Bapak Jatmiko pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, telah kita saatnya kami untuk memberikan persembahan kami. Tuhan ajari kami memberikan persembahan ini dengan hati yang suka cita, karena kami menyadari Tuhan itu semuanya juga asalnya dari Tuhan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh mempermuliakan pekerjaan Tuhan. Berkati para pembawa pundi-pundi, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, terlebih lagi pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang syukur, haleluya. Amin.
persembahan perpuluhan, ucapan syukur, kasih, tantangan, persembahan perbaikan gereja, atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah membalaskan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, semua jemaat berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Bonus yang pada malam hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Bahwa Tuhan memberkati Bapak, memberkati Ibu, putri-putrinya, cucu menantu, memberkati kesehatannya, menyempurnakan kesehatannya, dan terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur ya karena kita sehat, ya kita ada di tempat ini. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, apa balasan kita? Balasan kita adalah setia, melayani dan memuji besarkan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadwal ibadah seperti biasa, minggu sekolah minggu pukul 7:30 ibadah raya. Seperti pada malam hari ini pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kamu wanita pukul 6 sore. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini banyak sekali ya saudara-saudara kita yang tidak hadir karena di kampungnya ada pirakatan, itu bacaan yang di kampung itu biasanya ya. Puji nama Tuhan, kita ada di tempat ini. Setelah ini terserah ikut, boleh ikut. Puji nama Tuhan. Terus pengumuman selanjutnya minggu depan kita ada lomba. Ya Bu Enda, ada lomba, semua diharapkan partisipasinya untuk ikut lomba. Nggak tahu Bu Enda nanti lomba apa, grup ya Bu Enda. Terus minggu selanjutnya, minggu kelima ya, minggu kelima, besok kan minggu keempat ya, minggu kelimanya lomba seperti biasa pakai baju perjuangan, baju daerah, atau baju apa saja ya Bu Enda ya. Oh, lomba fashion show. Lomba fashion show ya. Dan penerimaan hadiah. Puji nama Tuhan. Semua diharap ikut partisipasinya. Yang mamanya yang tidak ikut, Mbak Kila ya, diberitahu biar ikut. Anak-anaknya, Bu Diana, Pak Agus, dan anak-anaknya. Semua kita berpartisipasi. Terima kasih sang leader, singer, Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Tim musik Tuhan berkati, apa yang dirindukan, dikumpulkan, Tuhan buka jalan. LCD Sound System Tuhan berkati beserta seluruh sidang jemaat Tuhan yang pada malam hari ini ada di tempat ini. Percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Pasti Tuhan Yesus memperhitungkan. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Oh
surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan, terbukti pada malam hari ini Bapa sudah ada di tengah-tengah kami, sudah memberkati ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih Kau sudah memberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Diserahkan Bapak bonus yang pada malam hari ini sudah Engkau memberitakan akan firman-Mu. Tuhan memberkati keluarganya, terlebih Tuhan memberkati akan pelayanannya. Terima kasih Bapak, syukuran terima kasih. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang tidak hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan minggu depan boleh bersama-sama kami di tempat ini untuk memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapak, berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan mempersatukan sidang jemaat-Mu untuk bersama-sama melayani Tuhan, biar nama Tuhan saja dipermuliakan dan ditinggikan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah Tuhan, yang mengerjakan skripsi, yang ujian, yang praktek, yang magang, supaya Tuhan beri kepandaian dan dijauhkan dari pergaulan yang jahat. Mereka boleh lulus tepat pada waktunya Tuhan dengan nilai yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat persembahan persepuluhan sidang jemaat Tuhan. Kami yakin percaya setiap jemaat-Mu yang sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sesuai iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat situasi kota dan bangsa kami. Beri keamanan, kedamaian, dijauhkan dari huru hara, demo-demo, dijauhkan Tuhan dari orang-orang yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dijauhkan dari Tuhan Yesus gempa-gempa Tuhan. Dan Tuhan kami yang beribadah bisa bebas leluasa seperti pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah-daerah dalam mereka memimpin negara ini, kota ini, bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dan nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat para dokter, para medis dimanapun mereka berada dan ditempatkan, supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kesehatan Ibu Gembala kami. Kami berdoa buat kesehatan para pekerja kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat kami, kesehatannya Tuhan, dan kami bisa sehat, panjang umur Tuhan, untuk memuji membesarkan nama Tuhan sampai Kau datang yang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang, entar kami sampai rumah tangga kami dengan selamat. Kami yakin dan percaya kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kami yang berbeban berat ada masalah Tuhan sudah angkat dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat yang indah kami menanti berkat yang daripada surga. Sedangkan tangan Maha Kuasa-Mu Tuhan memberkati kami semua dengan berkat damai sejahtera, kasih karunia dan penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Yo. Lo tahu pangkat bensin? Wih. Yang rumah sendiri. Halo bos. Terus dekat toko lawak mau kasih toko lawak saya terus. Oh. Habis itu